Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wela Arvika Dewi dari kelas 12 Multimedia 1. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang teks prosedur yang diambil dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video ini, saya akan membahas secara lengkap pengertian teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, struktur teks prosedur, serta tujuan dari teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Baik, seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan mencoba membahas apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah tulisan yang berisi tentang langkah-langkah atau suatu tahapan dalam melakukan sesuatu. Langkah-langkah tersebut meliputi urutan proses membuat sesuatu dari tahap awal sampai akhir untuk mencapai atau menciptakan suatu tujuan. Selanjutnya, ada jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Yang kedua, yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Yang ketiga, yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap tercapai. Sekarang kita melihat ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kelima, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan yang akurat. Sekarang kita beralih ke struktur teks prosedur. Yang pertama, yaitu judul. Kedua, yaitu tujuan. Tujuan haruslah menyebutkan apa hasil akhir yang akan didapatkan dari panduan prosedur ini. Ketiga, materi atau alat dan bahan. Bagian materi ini bersifat opsional. Keempat, langkah-langkah. Bagian ini berupa tahapan urutan secara kronologis atau panduan yang disusun secara urut. Yang terakhir, yaitu penutup atau simpulan. Bagian penutup ini juga bersifat opsional sesuai pilihan. Pada bagian ini biasanya digunakan untuk menyimpulkan tujuan akhir dari langkah-langkah prosedur. Nah, setelah kita mengetahui struktur teks prosedur, selanjutnya kita akan melihat apa tujuan dari teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil maksimal. Setelah kita mengetahui pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, struktur, serta tujuan dari teks prosedur, yang terakhir yaitu kita akan melihat contoh dari teks prosedur. Mari kita lihat contoh dari cara pembuatan lilin aromaterapi berikut ini.
Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.